Masjid itu harus bergandengan dengan Baitullah. Masjid, Baitullah, masjid, Baitullah, masjid, Baitullah, sholat makmum. Alhamdulillah, sudah pada kita Profesor beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak pengurus Masjid Ad-Din, bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah sholat subuh yang dirahmati Allah. Baiklah, pada subuh hari ini kita membicarakan tentang masalah zakat. Kita beri judul Zakat Membangun Solidaritas. Kita tahu bahwa definisi daripada zakat, menurut bahasa, zakat berarti tumbuh, berkembang, kesuburan atau bertambah, atau dapat pula berarti membersihkan atau mensucikan. Ini pengertian daripada zakat menurut bahasa. Sementara menurut istilah dalam syariat, zakat adalah nama bagi suatu pengambilan tertentu dari harta yang tertentu menurut sifat-sifat yang tertentu dan untuk diberikan kepada golongan tertentu. Ini ada di dalam pendapat Al-Mawardi dalam kitab Al-Hawi. Dengan kata lain, zakat adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan dan diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya apabila telah mencapai nisab, batas tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Setelah itu kita melihat, tadi sudah kita sampaikan makna zakat, ada yang disebut dengan tohur, artinya pembersih, mensucikan. Jadi di dalam harta kita itu ada daki-daki dari pekerjaan-pekerjaan harta-harta itu. Nah, ini perlu dibersihkan. Ibarat baju perlu dicuci. Sudah kita pakai, ya, sudah kelihatan kumal, kotor karena daki, maka dicuci. Pekerjaan kita juga demikian. Di dalam pekerjaan itu ada hal-hal yang subhat. Ya, hal yang subhat itu meragukan kehalalannya. Nah, ini perlu kita sucikan. Ya. Sebab al-halalun bayyinun wa haramun bayyinun. Halal itu jelas dan yang haram juga jelas. Nah, di antara itu ada namanya subhat. Kita tidak tahu ya, apakah ini memang kita mencari harta, tetapi harta itu kadang-kadang kita dapatkan dengan hasil keringat orang, atau melalui sakit hati orang. Nah, ini bisa membuat jadi subhat. Ini perlu kita cuci, kita bersihkan. Kemudian bermakna barokah. Apa itu barokah? Barokah itu zaidul khair,
bertambahnya kebaikan. Jadi orang yang selalu berzakat, insya Allah bertambah kebaikannya itu. Bertambah kebaikan. Ya. Lalu zakat bermakna numuwah, artinya tumbuh berkembang. Ibarat pohon, begitu kita ambil pucuknya bertunas kembali. Ambil pucuknya bertunas kembali. Begitu kita keluarkan, keluar lagi yang lain rezekinya. Kemudian bermakna as-salahu, yang artinya beres atau keberesan, yaitu bahwa orang yang selalu menunaikan zakat, hartanya akan selalu beres dan tidak akan dirundung masalah. Itu kita lihat makna-makna zakat. Sekarang rukun zakat, yaitu pelepasan atau pengeluaran hak milik pada sebagian harta yang dikenakan wajib zakat. Penyerahan sebagian harta tersebut dari orang yang mempunyai harta kepada orang yang bertugas atau amil. Kemudian penyerahan amil kepada orang yang berhak atau muzakki. Syarat zakat, Islam merdeka memiliki secara sempurna, artinya bukan masih dalam hutang. Jadi milik sempurna, tam. Kemudian nisabnya juga ya harus sesuai dengan ketentuan. Nah, kalau diukur dengan dirham, 200 dirham perak dan emas 20 dinar. Ini kalau jika pakai uang emas dan dinar. Kemudian jika di emas kita 85, ada yang bilang 84, ada yang bilang 55, itu masih ikhtilaf. Sama dengan ukuran beras kita kemarin, masih ikhtilaf. Nah, tapi setelah dikompromikan baru dapat satu kesatuan. Kemudian haul, ulang tahun. Di harta yang kita simpan, dia harus haul, ulang tahun. Nah, baru di sini kita melihat ada pembagian zakat. Di zakat itu secara garis besar ada dua, zakat fitrah dan zakat harta. Zakat harta ya harta yang kita pakai, harta yang kita simpan, yang kita temukan, atau harta yang kita ternakkan, yang kita kembangkan, atau profesi. Yang kedua, zakat fitrah adalah zakat diri kita. Setiap manusia Muslim wajib mengeluarkan zakat dirinya. Selanjutnya, apa itu zakat mal? Zakat mal adalah merupakan zakat harta benda. Artinya zakat yang wajib dibayarkan atas harta benda yang dimiliki jika harta benda tersebut telah mencapai batas. Ya, telah mencapai batas wajib dikeluarkan. Artinya ada standar. Kalau hanya sekedar penghasilan atau simpanan tidak mencapai batasnya, tadi 95 gram emas, berarti belum cukup untuk kita keluarkan sebagai zakat. Bisa nanti jadi sedekah biasa. Kemudian apa saja yang kita keluarkan zakat itu, diantaranya bisa kita lihat, misalnya harta itu tumbuh, seperti tumbuh-tumbuhan, buah sawit, padi dan lain sebagainya. Kemudian harta itu memenuhi jumlah standar minimal, artinya uang simpanan. Kemudian harta itu telah dimiliki full setahun. Jadi kalau kita nyimpan 100 juta di bank tapi belum cukup setahun, belum wajib. Kemudian harta itu telah melebihi kebutuhan dasar. Artinya harta itu memang uang simpanannya memang menjadi kelebihan. Untuk belanja sehari-hari memang lebih. Kemudian ada harta itu memiliki secara sempurna. Sempurna milik kita sendiri, bukan pinjaman, bukan apa. Nah, dalam undang-undang tentang pengelolaan zakat pada pasal 4 ayat 2 menyebutkan bahwa harta yang dikenai zakat mal berupa emas, perak, uang, hasil pertanian dan perusahaan, hasil pertambangan, hasil peternakan, hasil pendapatan. Nah, hasil pendapatan ini profesi dan jasa serta rikas.
barang temuan. Jadi kalau ada kita pas gali-gali sumur nemukan barang yang berharga, barang pusaka yang dinilai harganya 100 juta. Nah, kan itu. Ya kan? Kemudian periode nisabnya. Emas, uang 1 tahun 85 gram 2,5%. Perak 1 tahun 595 gram 2,5%. Onta 1 tahun 5 ekor. 1 ekor kambing. Berarti kalau 5 ekor onta ya 1 ekor kambing. Kemudian sapi 1 tahun 30 ekor 1 ekor kambing. Ya. Kambing 1 tahun 40 ekor kambing nisabnya, kemudian dikeluarkan 1 ekor kambing. Kemudian barang dagangan 1 tahun 85 gram, ukurannya kembali emas 2,5%. Nisab dan kadar zakat. Nah, ini sama dengan tadi ya. Sama dengan tadi. Nah, ini cara menghitung. Ya, cara menghitung. Nampak Bapak-bapak ya? Ya. Cara menghitung nisab zakat mal yang disepakati adalah sebesar 85 gram emas. Kadar zakatnya senilai 2,5%. Maka cara menghitung zakat mal adalah 2,5% kali jumlah harta kepemilikan yang telah mencapai haul setahun. Nah, contohnya, si A, katakanlah si A selama 1 tahun penuh memiliki harta yang tersimpan. Misalnya emas, ibu-ibu emas mungkin pakainya tersimpan di brankas ibu tuh ya, yang punya brankas. Kalau ada tuh kotak biasa. Nah, itu emas yang kalau dinilai harganya itu 100 juta. Nah, misal ya 100 juta. Jika harga emasnya 100 juta, saat ini harga per gramnya 622.000 per gram. Maka nisab zakat senilai kali 85 tadi, maka jumlah totalnya 52 juta 870.000. Sehingga si A sudah wajib zakat. Maka jadi kalau dia nyimpan 50 juta lebih di bank, katakanlah 55 juta, itu sudah mencukupi. Tapi kurang misalnya 45, berarti kurang dari ukuran itu. Maka kalau sudah 50 lebih uangnya dan genap setahun, maka zakat mal yang perlu dikeluarkan oleh si A yaitu 2,5% kali 100 juta, maka keluarlah zakatnya per tahun 2.500.000 rupiah. Jadi kalau 100 juta kita keluarkan 2,5%-nya adalah 2.500.000 rupiah. Nah, masalah pengeluarannya itu boleh saja kita ambil dari uang yang bersangkutan di bank itu, atau uang lain yang memang kita keluarkan, kita siapkan saja sehingga tidak mengurangi uang yang 100 juta tadi, gitu kan. Nah.